Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Khususnya untuk kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini merupakan submateri yang sangat penting teman-teman, karena dia memiliki bobot yang paling besar ketimbang submateri yang lain, yaitu dia memiliki bobot 60%. Dan sebelum lanjut ke pembahasan soal, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru dan soal-soal terbaru untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K tahun 2021. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: yang A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang C. Menerangkan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, untuk soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah rumusan indikator teman-teman. Dan untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Nah, ini dia teman-teman, tingkatan kognitif dan contoh kata kerja operasionalnya. Nah, yang ditanyakan ini adalah tingkatan kognitif mencipta atau C6. Nah, kita lihat teman-teman, tingkatan kognitif yang C6 mencipta. Kita lihat contoh kata kerja operasionalnya, yaitu membangun. Nah, kita cari opsinya teman-teman di sini, membangun. Nah, tidak ada ya teman-teman, membangun. Kemudian selanjutnya membentuk. Nah, membentuk juga tidak ada ya teman-teman, mengelompokkan, menyebutkan, menerangkan, membedakan, membuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat. Nah, ini dia teman-teman yang E. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E ya teman-teman. Karena membuat ini masuk dalam kata kerja operasional untuk tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Kemudian untuk yang A yaitu mengelompokkan. Mengelompokkan ini masuk dalam tingkatan kognitif yang C2 ya teman-teman, yaitu memahami. Ini dia mengelompokkan, yaitu masuk dalam tingkatan kognitif C2, memahami. Kemudian yang B yaitu menyebutkan. Nah, ini masuk dalam kata kerja operasional yang menyebutkan, masuk dalam kata kerja operasional yang tingkatan kognitif C1, mengingat. Nah, jadi ini yang B masuk dalam C1, mengingat. Kemudian yang C menerangkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, menerangkan masuk dalam yang C2 ya teman-teman, memahami. Ini dia kata kerja operasionalnya menerangkan. Nah, jadi yang C ini masuk dalam C2, memahami. Kemudian yang D membedakan. Nah, masuk dalam yang tingkatan kognitif yang C3 ya teman-teman, menerapkan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 2, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam 22 hari. Jika dikerjakan oleh 10 orang, maka akan selesai dalam titik-titik hari. Yang A 30, yang B 33, yang C 35, yang D 37, yang E 39. Nah, di sini ada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh 15 orang dalam 22 hari, teman-teman. Kemudian yang ditanyakan ini adalah jika dikerjakan oleh 10 orang, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Ini adalah 15 orang dikerjakan dalam 22 hari. Kemudian selanjutnya, jika dikerjakan oleh 10 orang, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini masuk dalam perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Karena apa? Karena jika jumlah orangnya ini berkurang, maka jumlah harinya ini akan bertambah teman-teman. Nah, ini kan yang pertama 15 orang. Kemudian selanjutnya yaitu jika pekerjanya 10 orang, nah maka otomatis jumlah harinya ini akan bertambah teman-teman atau semakin lama. Jadi ini masuk dalam perbandingan berbalik nilai.
Nah, jika sudah diketahui seperti ini, maka tinggal dihitung saja teman-teman, yaitu X sama dengan 15 dikali 22 dibagi 10 orang. Nah, jadi seperti ini teman-teman, yaitu 15 kali 22 dibagi 10 sama dengan 33. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, jika hari ini adalah hari Senin, maka 32 hari ke depan adalah hari yang A Selasa, yang B Rabu, yang C Kamis, yang D Jumat, yang E Sabtu. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah 32 hari ke depan, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Satu minggu ini ada 7 hari. Nah, jika diketahui seperti ini, maka tinggal dihitung saja, teman-teman, yaitu 32 dibagi 7. Nah, kita gunakan hitungan seperti biasa ya, teman-teman. 32 dibagi 7. 32 dibagi 7 ini 4. Kemudian 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian kita kurangi. 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Nah, jadi 32 dibagi 7 ini adalah 4 sisanya 4. Nah, jadi 4 hari setelah hari Senin ini adalah, nah tinggal dihitung saja teman-teman. Jadi 4 hari setelah hari Senin adalah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini hari pertama ya teman-teman, hari Senin. Nah, 4 hari setelah hari Senin ini adalah, ini yang pertama 1 Selasa, kemudian 2 ini Rabu, kemudian Kamis ini 3, kemudian Jumat ini 4. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, yaitu hari Jumat. Dan sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman follow Instagram kami, yaitu Bahtiar Movie. Karena nanti kami akan selalu update terkait perkembangan seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan juga nantinya ada beberapa latihan soal maupun kuis di Instagram kami. Link sudah kami sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal cek saja. Kemudian soal yang nomor 4. 480 dibagi min 6 ditambah 45 dikurangi 28 dikali min 11 ditambah 49 sama dengan titik-titik. Yang A min 218, yang B min 194, yang C min 128, yang D 322, yang E 482. Nah, untuk menjawab soal seperti ini yang dikerjakan terlebih dahulu ini adalah yang perkalian dan pembagian, teman-teman. Baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita tinggal hitung saja, teman-teman, yaitu 480 dibagi min 6. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ditambah 45. Kemudian selanjutnya yang dikerjakan adalah min 28 dikali min 11. Kemudian ditambah 49. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, yaitu 480 dibagi min 6. Kemudian ditambah 45. Kemudian selanjutnya yaitu min 28 dikali min 11. Kemudian ditambah 49. Kemudian 480 dibagi min 6 ini adalah min 80. Kemudian ditambah 45. Kemudian min 28 kali min 11. Nah, min kali min ini plus ya teman-teman. 308. Kemudian ditambah 49. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman. Yaitu min 80 tambah 45 tambah 308 tambah 49. Yaitu hasilnya adalah 322. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 5, dengan adanya wabah COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami revolusi signifikan, yaitu menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses pembelajaran dalam jaringan atau daring. Daring ini salah satunya menggunakan fasilitas live streaming dari aplikasi yang bisa diakses oleh semua siswa. Dengan fasilitas ini, semua siswa bisa mengikuti pembelajaran secara audio, visual, dan live saling menyimak. Berikut adalah contoh aplikasi mendapatkan fasilitas tersebut, kecuali yang A, Zoom, yang B, YouTube, yang C, Skype, kemudian yang D, Google Classroom, kemudian yang E, Google Form. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah yang kecuali ya teman-teman, yang bukan masuk dalam pembelajaran secara audio, visual, dan live. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu Google Form. Nah, jadi Google Form ataupun Google Formulir ini adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis, dan mengisi formulir. Nah, jadi Google Form ini tidak masuk dalam pembelajaran secara audio visual ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E.
Kemudian soal yang nomor 6, pada pembelajaran di kelas, Bu Anastasia akan menjelaskan tentang drama. Pada awal pembelajaran, Bu Anastasia melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang pengetahuan drama yang sudah siswa ketahui. Selanjutnya, Bu Anastasia menampilkan video contoh pementasan drama pendek di depan kelas. Lalu siswa diberikan teks dialog drama yang sesuai dengan video tadi. Dari teks dialog tersebut, siswa diminta untuk bermain peran sesuai dengan karakter yang ada pada video contoh drama pendek. Pendekatan yang dilakukan oleh Bu Anastasia adalah yang A, pendekatan keterampilan proses, yang B, pendekatan struktural, yang C, pendekatan kontekstual, yang D, pendekatan komunikatif. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang D, yaitu pendekatan komunikatif. Nah, jadi pendekatan komunikatif ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan, dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Nah, kata kuncinya ini ada di sini, teman-teman, yaitu siswa diminta untuk bermain peran sesuai dengan karakter yang ada pada video contoh drama pendek. Nah, jadi Bu Anastasia ingin meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan juga kemampuan komunikatif siswa. Dan dalam penerapan pendekatan komunikatif ini sepenuhnya dilakukan oleh siswa, teman-teman, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 7, dalam mengawali pembelajaran, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran yang A, portofolio, yang B, scientific, yang C, penemuan, yang D, autentik. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang C, yaitu penemuan. Nah, jadi penemuan ataupun discovery ini adalah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dan dalam menemukan konsep tersebut, siswa ini melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, dan lain sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip tersebut. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah menimbulkan kepenasaran, teman-teman, yaitu di mana siswa ini membuat dugaan-dugaan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, penemuan ataupun discovery. Kemudian yang portofolio. Nah, portofolio ini dapat diartikan sebagai kumpulan karya ataupun dokumen peserta didik ya, teman-teman, yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Kemudian yang scientific ini adalah proses pembelajaran yang mengantarkan peserta didik pada pengalaman belajar berbasis sains dan keilmuan. Kemudian yang autentik ini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata dan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan membahas masalah-masalah dengan cara yang relevan untuk mereka. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian yang nomor 8, tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan. Yang A, tahap tindak lanjut. Yang B, tahap persiapan. Yang C, tahap pelaksanaan. Yang D, tahap pengolahan hasil. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang C, yaitu tahap pelaksanaan. Kita lihat di sini, jawaban C yaitu tahap pelaksanaan, yaitu tahap mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.